Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. NKA tahun 2023, Undiksa sabet 2 penghargaan terbaik dari Kemendikbudristek. UTBK SNBT 2024, Undiksa fasilitasi 1000-an peserta. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek atas nilai kinerja anggaran NKA terbaik tahun 2023. Undiksa meraih penghargaan terbaik pertama pada kategori perguruan tinggi negeri PTN dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum BLU dengan nilai kesesuaian antara rencana dan implementasi tertinggi dengan raihan skor NKA sebesar 100,00% dengan predikat sangat baik. Selain itu, perguruan tinggi di Bentangan Bali Utara ini meraih posisi terbaik ketiga kategori PTN dengan pola pengelolaan keuangan BLU dengan raihan NKA sebesar 95,74% dengan predikat sangat baik. Penganugerahan penghargaan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atas nilai kinerja anggaran terbaik ketiga. Akan naik ke panggung. Kategori Perguruan Tinggi Negeri dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, Universitas Pendidikan Ganesha. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek atas nilai kerja anggaran NKA terbaik tahun 2023. Undiksa meraih penghargaan terbaik pertama pada kategori perguruan tinggi negeri PTN dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum BLU dengan nilai kesesuaian antara rencana dan implementasi tertinggi dengan raihan skor NKA sebesar 100,00% dengan predikat sangat baik. Selain itu, perguruan tinggi di Bentangan Bali Utara ini meraih posisi terbaik ketiga kategori PTN dengan pola pengelolaan keuangan BLU dengan raihan NKA sebesar 95,74% dengan predikat sangat baik. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan di Jakarta pada Selasa 30 April 2024. Ia yang didampingi oleh Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Profesor Dr. Iwayan Artanayasa menyampaikan, penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika Undiksa dalam balutan keharmonisan. Dikatakan lebih lanjut, dalam kinerja pengelolaan keuangan, Undiksa senantiasa berpegang pada regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kementerian, dengan tetap berupaya mensinergikan semua potensi sumber daya yang ada dalam keharmonisan. Guna meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, Undiksa telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain memastikan bahwa setiap personil pengelola keuangan adalah yang kompeten dan terampil di bidangnya, mengoptimalkan pengelolaan dan penginputan kinerja anggaran berbasis online di dalam aplikasi Sistem Perencanaan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Spasikita, dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau SAKTI secara maksimal. Selain itu, meningkatkan dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar atau POS di setiap level, serta meningkatkan dan memastikan e-planning dan e-budgeting telah terlaksana secara optimal. Undiksa tengah berproses untuk menjadi PTN Badan Hukum. Tentunya menurut Rektor Prof. Lasmawan, capaian ini bukan akhir dari kinerja Undiksa, tetapi menjadi sebuah tanggung jawab dan tagihan kinerja yang semakin baik ke depannya.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam arahannya menyampaikan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan anggaran harus selalu fokus pada 3 hal, yaitu alokasi dan pemanfaatan yang berkualitas, berbasis kinerja, dan berorientasi kepada hasil. Hari yang sangat membanggakan, keberlanjutan dan keberhasilan dari gerakan kita, yaitu Gerakan Merdeka Belajar, sangat bergantung kepada komitmen kita untuk mengedepankan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan kita, program dan anggaran yang kita lakukan harus selalu fokus kepada 3 hal. Yang pertama adalah alokasi dan pemanfaatan yang berkualitas, kedua berbasis kinerja, dan ketiga berorientasi kepada hasil. Dengan berfokus kepada 3 ini, kita menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap reformasi birokrasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pada saat ini. Dan tentunya ketiga hal tersebut harus senantiasa menjadi pedoman kita dalam melanjutkan gerakan Merdeka Belajar agar upaya perbaikan layanan pendidikan dan kebudayaan dapat terus dan semakin terakselerasi. Untuk itu saya senang sekali karena pada hari ini kita berkumpul untuk mengapresiasi kinerja Ibu dan Bapak semua dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran yang berkualitas, akuntabel, dan transparan. Saya mengapresiasi komitmen dari semua unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang telah mendukung dan memastikan berjalannya program Merdeka Belajar. Dengan berfokus pada 3 hal tersebut, menunjukkan dukungan terhadap reformasi birokrasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pada saat ini. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Ratusan pecatur mengikuti turnamen yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Catur Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Turnamen tingkat nasional ini berlangsung pada 27 dan 28 April 2024. Peserta akan memperebutkan Piala Rektor Undiksa. Turnamen kali ke-7 ini diikuti 238 peserta, terdiri atas kategori SD 87 orang, SMP 60 orang, SMA SMK-MA 40 orang, mahasiswa umum 51 orang. Wakil Rektor Undiksa Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksa, Profesor Dr. Iketut Sudiana, memberikan apresiasi terhadap gelaran kompetisi tahunan ini dan berharap dapat mewadahi serta mengembangkan minat bakat siswa dan mahasiswa dalam olahraga catur. Disampaikan, olahraga catur tidak hanya untuk mengasah otak, tetapi juga mengajarkan seseorang untuk membelajarkan diri dan belajar berstrategi untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Melalui kesempatan ini juga, disosialisasikan sekilas tentang Undiksa maupun secara khusus terkait penerimaan mahasiswa baru. Disampaikan, sesuai kebijakan rektor, bagi peserta SMA SMK-MA yang berhasil meraih juara pertama, kedua, dan ketiga pada turnamen ini, dapat masuk Undiksa tanpa tes pada jalur mandiri, kecuali untuk Fakultas Kedokteran. Demikian juga dengan jenjang umum yang ingin melanjutkan pendidikan di pascasarjana. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Sivitas Akademika Undiksa tentunya tidak asing dengan keberadaan Klinik Kesehatan Undiksa Medical Center sebagai wadah untuk memberikan layanan kesehatan. Nah, Klinik Kesehatan Undiksa Medical Center yang berlokasi di depan gedung rektorat ini menyediakan berbagai jenis layanan yang dapat dimanfaatkan secara optimal, baik oleh Sivitas Akademika maupun masyarakat umum. Terus apa saja sih layanannya? Yang pertama, poli umum. Layanan ini memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi mahasiswa
dosen, dan pegawai. Kedua, pelayanan rawat jalan. Layanan ini bertujuan melakukan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Ketiga, pelayanan ambulan. Layanan ini memberikan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan, disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Keempat, pelayanan tindakan medis. Layanan ini memberikan bantuan tindakan medis sederhana. Kelima, pemeriksaan lab. Layanan ini berupa tes asam urat, tes gula darah, dan juga tes kolesterol. Keenam, pelayanan pengobatan. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pengobatan kepada pasien dengan indikasi tertentu. Selain itu, Klinik Kesehatan Undiksa Medical Center juga menerima pasien JKN KIS. Nah, itu dia beberapa layanan yang digunakan di Klinik Kesehatan Undiksa Medical Center. Tunggu apa lagi? Ayo manfaatkan layanan Klinik Kesehatan Undiksa Medical Center. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menjadi salah satu pusat pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes UTBK SNBT penerimaan mahasiswa baru tahun 2024. Ujian ini berlangsung pada 30 April dan 2 hingga 5 Mei 2024. Undiksa memfasilitasi seribuan peserta yang melamar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menjadi salah satu pusat pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes UTBK SNBT penerimaan mahasiswa baru tahun 2024. Ujian ini berlangsung pada 30 April dan 2 hingga 5 Mei 2024. Undiksa memfasilitasi seribuan peserta yang melamar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Peserta ujian yang terdaftar di Undiksa sebanyak 1.484 orang. Peserta tersebut tidak hanya mendaftar kuliah di Undiksa, tetapi juga di perguruan tinggi lain. Undiksa dipilih menjadi tempat ujian, salah satunya karena lokasi dekat dengan tempat tinggal atau domisili. Undiksa menyiapkan 8 laboratorium komputer untuk mendukung kelancaran ujian ini, yang tersebar di Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Fakultas Ekonomi, Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Laboratorium Bahasa. Ujian ini dilaksanakan secara ketat, mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Para peserta harus mengikuti serangkaian pemeriksaan sebelum memasuki ruang ujian, guna mengantisipasi adanya kecurangan. Sebagai bentuk transparansi dan komitmen untuk melaksanakan ujian dengan baik, Undiksa juga melibatkan pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Buleleng untuk melakukan monitoring. Selain itu, pengawas juga diminta untuk mengoptimalkan pengawasan. Hingga hari kedua, ujian ini berjalan lancar. Hal ini diharapkan dapat terus berlanjut dan mendapat dukungan dari para peserta. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melaksanakan pendaftaran kembali bagi calon mahasiswa baru yang lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun 2024. Pendaftaran secara luring ini dibuka pada 7, 8, dan 13 Mei 2024. Undiksa mengajak para calon mahasiswa baru untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini. Nama Imade Yulian Chandra Prasetya. Pada pendaftaran kembali ini, Undiksa membagi jadwal sesuai dengan fakultas.
Hal ini untuk mengantisipasi kekreditan. Tahapan ini mendapat pemantauan dari Wakil Rektor Undiksa Bidang Akademik dan Kerjasama Profesor Dr. Gede Rasbendantes. Ia menyampaikan pendaftaran kembali ini dalam rangka memverifikasi kembali berkas atau dokumen yang sebelumnya diunggah oleh calon mahasiswa pada sistem dan melengkapi data lainnya. Selain itu juga dilakukan tes buta warna dan kesehatan bagi calon mahasiswa untuk program studi tertentu. Sesuai konfirmasi, terdapat sejumlah calon mahasiswa yang tidak bisa mengikuti pendaftaran secara langsung karena ada kendala tertentu yang didukung dengan pernyataan. Terhadap hal tersebut, Undiksa tetap memfasilitasi dengan melakukan verifikasi berkas atau dokumen melalui sistem, kecuali bagi Fakultas Kedokteran yang mengharuskan adanya cek kesehatan secara langsung di samping tes buta warna. Melalui SNBP ini, jadi kita melakukan pendaftaran kembali secara luring, itu untuk melakukan verifikasi terhadap nilai rapor, kemudian prestasi yang digunakan pada saat mereka melakukan seleksi. Jadi untuk memverifikasi apakah data-data di sistem yang kami terima dari kementerian itu sesuai dengan data asing. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang tidak sesuai sehingga anak-anak sudah dinyatakan lulus melalui SNBP. Nah, saya berharap bahwa melalui verifikasi secara luring ini juga mereka mulai mengenal kampus di mana mereka akan melakukan pendidikannya untuk di jenjang perguruan tinggi dan juga bisa menyampaikan nanti kepada masyarakat lain, kepada teman atau saudara. Nah, untuk beberapa mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah 3T atau dengan alasan khusus mereka tidak bisa hadir pada saat pendaftaran kembali yang kita lakukan di tanggal 7, 8, dan 13 Mei. Jadi kami juga memfasilitasi secara daring. Jadi mereka akan kita lakukan verifikasi data secara daring dan mungkin untuk pemegang KIP kuliah kita akan melakukan nanti interview atau validasinya dengan menggunakan Zoom. Jadi mereka akan divalidasi oleh tim KIP kuliah kita. Layanan lain yang juga disiapkan oleh Undiksa adalah pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT secara langsung di tempat pendaftaran. Prof. Rasbendantes berharap waktu pendaftaran kembali ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh calon mahasiswa. Berdasarkan data, calon mahasiswa yang dinyatakan lolos SNBP 2024 di Undiksa sebanyak 1.902 orang. Pendaftaran kembali ini disambut antusias oleh calon mahasiswa baru, seperti Komang Ayu Arcia Roseningsari. Lulusan SMA Negeri 2 Denpasar ini juga menyatakan sudah siap untuk mengikuti perkuliahan di program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi sebelumnya saya udah nyari-nyari kampus yang cocok sama minat saya. Kebetulan saya berminat di bahasa Inggris. Sebelumnya saya pengen jadi pariwisata, tapi saya mau berpikir untuk zaman sekarang tuh keguruan tuh lebih progres ke depannya itu mungkin lebih baik. Jadi saya memilihnya jadinya pendidikan bahasa Inggris di Universitas. Pastinya deg-degan karena baru pertama kali, tapi ya kakak-kakaknya juga udah pernah kuliah, jadi dihadapin aja. Kesan berbeda disampaikan oleh calon mahasiswa asal Jakarta, Andi Nur Azizah. Ia yang mengambil prodi pendidikan sosiologi ini mengaku senang bisa kuliah di Undiksa. Kehadiran pertamanya, ia merasakan suasana kampus yang sejuk dan nyaman. Itu sekaligus membuatnya siap mengikuti perkuliahan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mengikuti kegiatan pendidikan lingkungan. Kegiatan ini dalam rangka eksplorasi potensi mahasiswa melalui wahana edukasi yang nantinya dapat diimplementasikan ketika sudah menjadi guru kepada peserta didik. PPG Undiksa! Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mengikuti kegiatan pendidikan lingkungan pada Rabu 1 Mei 2024. Kegiatan ini dalam rangka eksplorasi potensi mahasiswa tentang wahana edukasi yang nantinya dapat diimplementasikan ketika sudah menjadi guru kepada peserta didik. Kegiatan ini menyasar 3 lokasi di Kabupaten Tabanan. Pertama, The Blooms Garden. Objek wisata Taman Bunga ini, mahasiswa diperkenalkan tentang pengelolaan pertanian, khususnya pertanian bunga. Kedua, Taman Pujaan Bangsa Margerane. Di tempat ini, para mahasiswa berziarah ke taman makam dan berkunjung ke museum setempat untuk menggali berbagai informasi tentang perjuangan para pahlawan zaman dulu maupun hal-hal terkait lainnya. Selain itu juga, menyumbangkan sarana kebersihan kepada pihak pengelola. Tempat ketiga adalah daya tujuan wisata Tanah Lot. Di objek wisata andalan Kabupaten Tabanan ini, Undiksa juga menyumbangkan alat kebersihan. Kepedulian Undiksa ini mendapat apresiasi dari Asisten Manajer Iputu Tony Wirawan dan dinilai sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan kebersihan DTW. Ia berharap kolaborasi dengan Undiksa dapat terus berlanjut, terutama dalam bidang pengembangan pariwisata. Pada hari ini adanya kegiatan sosial yang kami terima, yaitu penyerahan bantuan tempat sampah dan sapu gigi. Artinya kami dari manajemen mengucapkan banyak terima kasih. Artinya ada menjalin kerjasama antara Undiksa dan kami di manajemen di DTW Tanah Lot dalam kegiatan menjaga kawasan kami di DTW Tanah Lot ini. Dalam artian itu ikut menjaga lingkungan kita. Harapan kami ke depan mudah-mudahan bisa melakukan kegiatan sosial di sini. Dalam artian bisa bersama kami di manajemen di DTW Tanah Lot bersama-sama melakukan kegiatan kebersihan lah ada di sekitaran kawasan kami, artinya di Pelabopuro, artinya biar menjaga semua karena kawasan kami di DTW Tanah Lot ini yaitu sebagai ikonnya itu Pura Luhur Tanah Lot, yaitu semua mungkin sudah mengetahui bahwa kawasan kami berkunjung ke DTW Tanah Lot ini adalah Pura Tanah Lot itu sebagai kawasan berwisata budaya dan agama. Koordinator PPG Undiksa Igede Nurjaya menyampaikan, kegiatan pendidikan lingkungan ini bagi mahasiswa adalah salah satu program dari PPG Prajabatan. Tujuannya untuk memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi potensi diri, yaitu mengaktualisasikan pengalaman di lapangan ke dalam proses pembelajaran peserta didik. Dengan demikian, siswa nantinya akan mendapatkan gambaran atau pemahaman yang lebih nyata. Nah, apa makna program ini? Itu yang ingin saya sampaikan. Program ini adalah salah satu kegiatan untuk menambah pengalaman. Pengalaman adalah guru utama, kan itu ya. Untuk menambah pengalaman, dan saya berharap, dan ini sudah menjadi keputusan ya, sehabis kegiatan ini kalian harus membuat laporan.
ini kebiasaan yang belum terjadi pada kita di Indonesia, pada masyarakat tradisional kita. Kebiasaan apa? Kebiasaan untuk mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Gitu. Sehingga catatan dari orang-orang leluhur kita dulu itu sedikit, hanya ada yang pada prasasti yang kecil, gitu ya. Tapi catatan dari orang-orang Eropa, dari orang-orang Cina, justru itu yang menjadi dasar kita untuk membuat sejarah. Gitu. Nah, kalian di sini akan diajak untuk melihat pengalaman, untuk melihat lingkungan, untuk mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diminta untuk membuat laporan yang dapat dituangkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan bidang studi atau bakat yang dimiliki, seperti cerpen, puisi, dan lainnya. Hal ini sebagai wujud dari eksplorasi potensi diri. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar rapat koordinasi dengan para dosen pengampu mata kuliah dan pembimbing, serta kepala sekolah mitra pada Kamis pekan kemarin. Rapat ini membahas pelaksanaan perkuliahan mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Penuh dengan pikiran yang baik, penuh dengan semangat, ya, penuh dengan energi positif, sehingga kita bisa bersama-sama memulai PPG Prajabatan gelombang 2 semester 2 nantinya pada hari Senin yang akan datang, ya. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar rapat koordinasi dengan para dosen pengampu mata kuliah dan pembimbing, serta kepala sekolah mitra pada Kamis 2 Mei 2024. Rapat ini membahas pelaksanaan perkuliahan mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Pada rapat ini, disampaikan pelaksanaan perkuliahan masih sama dengan semester sebelumnya, yaitu menggunakan mode luring. Yang berbeda adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa. Pada semester 2, tidak hanya mata kuliah teori, tetapi juga praktik yang berkaitan dengan kepemimpinan, seminar PPG, dan PPL. Koordinator PPG Undiksa Igede Nurjaya mengharapkan pelaksanaan perkuliahan nantinya dapat berjalan lancar dan selalu mendapatkan dukungan dari para dosen maupun para guru pamong. Yaitu 90. Makasih. Ini adalah prestasi Bapak Ibu, karena Inspektorat itu juga sempat berdiskusi dengan mahasiswa. Mungkin di antara Bapak Ibu dosen dan guru ada yang dipanggil untuk bisa diajak berwawancara, gitu ya. Sehingga di luar dugaan, kemudian kita mendapat di atas 90, biasanya sangat jarang katanya, yang bisa mendapatkan poin seperti itu. Ini terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, ya, dan juga teman-teman panitia atau pengelola yang sudah berjuang bersama-sama dalam prinsip keharmonian untuk menjadikan PPG Undiksa sebagai salah satu barometer PPG di Indonesia. Secara khusus juga disampaikan terkait dengan pelaksanaan PPL. Di sekolah, para mahasiswa diharapkan tidak hanya mendapatkan pengalaman tentang mengajar, tetapi juga benar-benar menjadi guru sejati. Melalui kesempatan ini, Gede Nurjaya yang sekaligus mewakili Rektor Undiksa juga menyampaikan apresiasi atas dukungan para dosen dan sekolah mitra dalam menyukseskan pelaksanaan PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Dukungan ini diharapkan dapat terus berlanjut pada pelaksanaan PPG berikutnya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.
Acara ini diproduksi oleh